Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama Ibu Kamelia Adinda. Ibu merupakan guru bahasa Sunda yang mengajar di SMA Iyadika Soreang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas salah satu materi tentang bahasa Sunda yang Ibu ajarkan di kelas 11. Materi yang akan Ibu bahas yaitu mengenai sisindiran. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan sisindiran? Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia itu, sisindiran itu sama halnya dengan pantun. Kalian sudah tidak asing lagi kan dengan pantun? Sisindiran pun sama, tidak berbeda jauh dengan pantun. Akan tetapi, sisindiran menggunakan bahasa Sunda. Sebelum memulai pembelajaran, kita lihat dulu mengenai kompetensi dasar yang harus kita capai. Kemudian kita lihat mengenai tujuan pembelajarannya. Lalu kita lihat mengenai indikator pencapaian kompetensi. Selamat belajar! Yuk kita bahas mengenai definisi atau pengertian dari sisindiran tersebut. Ibu bacakan bahasa Sundanya dulu ya. Sisindiran teh asal kecapna tina kecap sindir. Hartina omongan anu dibalibirkeun. Jadi henteu langsung jeung henteu togmol. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, sisindiran itu asalnya dari kecap atau dari kata sindir. Bahasa Sundanya kata itu kecap ya. Kemudian ucapan yang dibalibirkeun itu artinya sama dengan ucapan yang dikupas secara halus. Supaya apa? Supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian tetogmol itu apa sih? Tetogmol itu sama halnya tidak langsung secara to the point. Jadi kata-kata tersebut itu digunakan untuk menyindir, tapi secara halus, tidak langsung seperti itu. Kemudian, sisindiran teh nyaeta wangun karya sastra anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Diwengku ku pada atau bait, ku pada lisan atau baris, sarta unggal pada lisana aya 8 engang atau 8 suku kata. Maksudnya apa? Ibu coba untuk terjemahkan ya. Jadi sisindiran ini tuh merupakan salah satu karya dalam bentuk puisi. Kemudian terdiri dari sampiran dan isi. Cangkang itu sama dengan sampiran. Kalau esi itu sama dengan isi. Kemudian terdiri dari beberapa pada. Pada itu sama dengan bait. Dan beberapa baris, biasanya satu pada itu ada 4 baris. Satu bait itu ada 4 pada lisan atau 4 baris. Di sini Ibu akan membahas mengenai apa sih ciri-ciri sisindiran itu. Ibu bacakan dulu bahasa Sundanya ya. Kalian bisa lihat di sini. Sisindiran teh kagolong karena sastra puisi. Nyaeta wangun sastra anu miboga ugran atau patokan-patokan. Jadi, sisindiran itu memiliki beberapa aturan-aturan atau patokan-patokan. Nah, kita lihat lagi. Sisindiran miboga ciri-ciri seperti kieu. Sapadana diwangun ku opat jajar. Jadi, setiap satu bait itu terdiri dari 4 baris. Unggal jajaran diwangun ku 8 engang. Jadi setiap baris itu terdiri dari 8 suku kata. Jajaran kahiji jeung jajaran kedua disebutna cangkang. Jadi barisan ke-1 dan barisan kedua itu disebut dengan sampiran. Barisan ketiga dan keempat itu dinamakan dengan isi. Kita bahas mengenai jenis-jenis sisindiran. Yang pertama, ada rarakitan. Yang kedua, ada paparikan. Dan yang ketiga, ada wawangsalan. Ibu,
Yang dimaksud dengan rarakitan, paparikan, dan wawangsalan itu apa? Kita bahas satu per satu. Rarakitan teh nyaeta sisindiran anu diwangun ku dua padalisan cangkang jeung dua padalisan eusi. Jadi, rarakitan itu merupakan sisindiran yang terdiri dari dua sampiran dan dua isi. Ari asal kecapna teh tina kecap rakit anu hartina sapasang. Jadi, asal kata rarakitan itu berasal dari kata rakit yang artinya sama dengan satu pasang. Nah, kita lihat di sini mengenai contoh dari rarakitan tersebut. Jeng jeng, Ibu bacakan dulu ya. Sing getol nginum jajamu, nuguna nguatkeun urat, sing getol neangan elmu, nuguna dunia jeung akhirat. Akan Ibu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maksud dari sisindiran tersebut ya. Sing getol nginum jajamu, bahasa Indonesianya itu kita harus rutin meminum jamu. Kemudian kita lihat pada baris kedua, nuguna nguatkeun urat, yang fungsinya itu untuk menguatkan urat-urat yang kita miliki ya. Kemudian yang ketiga, sing getol neangan elmu, maksudnya kita itu harus rajin menimba ilmu. Kita lihat baris yang keempat, nuguna dunia jeung akhirat. Jadi ilmu itu berguna baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ciri dari rarakitan tersebut yaitu ada kata yang sama. Kita lihat pada baris ke-1 ada sing getol, kemudian di baris ketiga pun ada sing getol. Kemudian kita lihat pada baris kedua. Pada baris kedua ada kata nuguna, dan pada baris keempat pun sama, nuguna. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari rarakitan. Ada kata-kata yang diulang atau kata-kata yang sama. Paham sampai sini? Semoga kalian paham. Sisindiran yang kedua, kita akan membahas mengenai paparikan. Kalau yang tadi itu ada rarakitan, dan yang kedua itu ada paparikan. Kita lihat definisi dari paparikan itu apa. Paparikan teh asalna tina kecap parek, anu hartina teh deket atau dekat ya. Disebut paparikan teh lantaran sora kecap dinu cangkang padeket jeung sora kecap dinu eusi. Maksudnya apa sih Bu? Jadi paparikan itu berasal dari kecap parek yang berarti dekat. Kemudian dikatakan paparikan itu karena ada suara yang dekat antara cangkang dan isi, antara sampiran dan isi. Contoh dari sisindiran paparikan. Mencit meri dina rakit, artinya berarti menyembelih meri di atas rakit. Meri itu sama dengan it ya kalau dalam bahasa Sunda. Terus kita lihat pada baris yang kedua, boboko wadah bakatul. Artinya berarti boboko itu merupakan wadah nasi. Jadi orang Sunda biasanya menggunakan boboko sebagai tempat nasi ya. Kemudian pada baris yang ketiga, lain nyeri ku panyakit. Artinya atau terjemahannya bukan sakit karena penyakit. Kita lihat pada baris yang keempat, bagian isi ya atau isi, kabogoh direbut batur. Oh, berarti menandakan seseorang itu merasakan sakit bukan karena penyakit, melainkan pasangannya direbut oleh orang lain. Tadi kan kita sudah membahas mengenai sisindiran rarakitan, kemudian sisindiran paparikan. Sekarang kita akan membahas salah satu sisindiran yang berbeda dari sisindiran kedua yang tadi. Bedanya apa? Nah, di sini ada yang namanya wawangsalan. Wawangsalan teh diwangun kedua padalisan, sajajar cangkang jeung sajajar eusi. Coba untuk menerjemahkan definisi dari wawangsalan tersebut ya. Jadi wawangsalan itu merupakan sisindiran yang terdiri dari dua padalisan atau dua baris. Hanya dua baris. Berbeda dengan sisindiran rarakitan dan sisindiran paparikan. Kemudian pada baris pertama tetap namanya cangkang ya. Dan baris kedua itu tetap namanya
isi. Akan tetapi dalam bagian cangkang ini menandakan sesuatu yang sifatnya itu tebak-tebakan. Jadi kita harus berpikir, apa sih kira-kira jawabannya gitu kan. Nah, yang kedua, di baris yang kedua itu menandakan bagian isi. Jadi singkatnya seperti ini anak-anak. Kalau baris pertama itu mendeskripsikan sesuatu, dan di baris yang kedua itu ada keyword atau kata kunci, atau bahasa Sundanya itu kecapgale. Supaya kalian bisa lebih memahami, Ibu berikan salah satu contoh dari wawangsalan tersebut ya. Bibika tipung tarigu. Deskripsinya, kita lihat di bagian isinya, ku engkang hente keharti. Oh, ada kata yang diberi garis bawah, yaitu keharti ya. Kita hubungkan, kira-kira wangsalnya apa nih? Bibika tipung tarigu, sejenis bika yang terbuat dari tepung terigu, berarti makanan dong. Kemudian kita lihat ku engkang hente keharti, oleh tuan tidak keharti itu tidak dimengerti, seperti itu. Jenis makanan dari terigu, kemudian ada kata ti. Kira-kira wangsalnya apa? Ada yang tahu? Wangsalnya atau jawabannya yaitu roti. Kenapa roti? Roti kan terbuat dari tepung terigu, betul tidak? Kemudian kita lihat keyword atau kata kuncinya yaitu kaharti. Beda jauh tidak bunyinya? Tidak kan? Nah, itulah wangsal dari bibika tipung tarigu ku engkang hente keharti. Ada yang masih bingung? Semoga tidak membingungkan bagi kalian ya. Nanti kita bisa belajar lebih lagi mengenai bahasa Sunda. Bagaimana anak-anak mengenai materi yang telah Ibu sampaikan? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kalian tanyakan, klik di kolom komentar. Sebelum diakhiri, Ibu ingin menyimpulkan mengenai apa yang telah Ibu sampaikan. Kita simpulkan bareng-bareng yuk. Jadi sindiran itu merupakan karya sastra dalam bentuk puisi yang terdiri dari 2 sampiran dan 2 isi ya, 2 cangkang dan 2 isi. Satu baitnya terdiri dari 4 baris, dan setiap barisnya itu terdiri dari 8 suku kata. Jenis-jenis sindiran berdasarkan bentuknya itu ada 3, yaitu ada paparikan, ada rarakitan, dan ada wawangsalan. Berdasarkan isinya pun ada 3, ada silih asih, ada sesebret, dan ada piwuruk atau nasihat. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Tong hilap, like, komen, sarang subrek, hatur nuhun.